Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Setia sebagai apa? Saudara, Alkitab mengajarkan agar kita setia. Betul. Tapi pertanyaannya, setia sebagai apa? Pertama, setia sebagai umat Allah. Kesetiaan ini berkaitan dengan ibadah kepada Tuhan. Kalau seseorang menjadi umat Allah, maka ia dituntut untuk setia kepada Allahnya dalam beribadah. Ini berarti orang percaya harus tetap memuji, menyembah, dan memuja Allah. Bukan hanya dalam kebaktian, melainkan harus menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya yang berharga dalam hidup ini. Seperti yang diungkapkan sang pemazmur, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Mazmur 73 ayat 25-26. Kesetiaan sebagai umat Allah ini sangat penting, yang mana sampai dijadikan perintah pertama dalam Dasatitah atau 10 perintah Allah. Tuhan tidak mengizinkan umatnya memiliki Allah lain atau datang kepada dewa-dewa. Ini berarti apapun yang terjadi, kita tidak boleh meminta pertolongan kepada sumber lain selain Tuhan, atau berhubungan dengan kuasa di luar Tuhan. Kesetiaan inilah yang disebut sebagai kesetiaan beribadah. Kalau seseorang menjadi umat Allah, ia dituntut untuk setia kepada Allahnya dalam beribadah. Itu mutlak, itu harus. Kedua, setia sebagai anak. Saudara, kalau kita diperkenan memanggil Allah yang maha besar, yang memiliki langit dan bumi dengan panggilan atau sebutan Bapa, maka sejatinya kita telah dijadikan atau diangkat menjadi anak-anaknya. Itulah sebabnya sebagai anak-anak Allah, kita harus setia kepada Bapa kita. Kesetiaan di sini adalah kesetiaan yang berkaitan dengan kepatuhan atau ketaatan kita secara mutlak dengan penuh hormat, seperti yang dilakukan Yesus kepada Bapaknya. Seorang Kristen tidak bisa berkata bahwa dirinya setia kepada Tuhan kalau ternyata hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kesetiaan di sini merupakan kesetiaan yang berkaitan dengan kepatuhan melakukan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Dengan kata lain, taat melakukan kehendak Bapa. Ketidaktaatan kepada Tuhan merupakan pengkhianatan kepadanya. Sebab ketidaktaatan kepada firman dan hukum-hukum Tuhan sama artinya dengan persekongkelan dengan iblis atau kuasa gelap. Sebagai seorang anak di hadapan Allah Bapa, kita harus patuh, taat mutlak dengan penuh hormat kepada Bapa surgawi, sama seperti yang dilakukan Tuhan Yesus kepada Bapaknya. Filipi 2 ayat 7-8. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan, perhatikan, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sedangkan penulis kitab Ibrani menuliskan dalam Ibrani 5 ayat 7-8 demikian. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia
kepada Bapa, maksudnya, yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, maksudnya karena ketaatannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, perhatikan, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Saudara, yang perlu kita tahu, kepatuhan kita harus dibangun di atas kesadaran bahwa kita adalah anak dan Allah adalah Bapa kita yang harus dipatuhi. Yang ketiga, setia sebagai mempelai wanita. Matius 25 ayat 6 mengatakan demikian. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Saudara, mempelai pria yaitu Tuhan Yesus akan datang pada waktu yang tidak terduga. Maka kita sebagai mempelainya harus setia, supaya kelak kita bisa menyongsong saat dia datang, supaya kita bisa ada saat dia datang. Itulah sebabnya Tuhan menghendaki hubungan yang intim dan benar-benar erat. Keintiman hubungan dengan Tuhan di Alkitab itu digambarkan sebagai hubungan suami istri. Efesus 5 ayat 31 sampai 32. Dan seperti hubungan mempelai, 2 Korintus 11 ayat 2 sampai 3. Saudara, dalam hidup ini tidak ada hubungan yang istimewa melebihi hubungan suami istri. Hubungan istimewa ini menjadi lambang hubungan Kristus dan jemaatnya. Kalau suami istri menjadi hubungan satu daging, tetapi hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan satu roh. 1 Korintus 6 ayat 17. Hal ini merupakan anugerah besar, yaitu kalau kita diperkenankan untuk menjadi satu roh dengan Dia. Iya kan? Ini juga merupakan isi doa Tuhan Yesus agar kita menjadi satu dengan Bapa dan dengan Tuhan Yesus. Yohanes 17 ayat 20 sampai 23. Saudara, kesetiaan di sini berkaitan dengan ketertambatan hati kita kepada sesuatu atau seseorang. Berkaitan dengan yang namanya cinta atau kasih kita kepada sesuatu atau seseorang. Seorang yang setia kepada Tuhan Yesus akan mengasihi Tuhan lebih dari segala perkara. Bila kita mengasihi seorang atau sesuatu melebihi kasih kita kepada Tuhan, berarti ini adalah sebuah ketidaksetiaan. Maka Tuhan harus menduduki tahta pertama dan utama dalam hati kita. Serta satu-satunya, hati kita harus hanya tertambat kepadanya saja. Amin. Tuhan Yesus memberkati.